Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Aban bin Utsman bin Affan, seorang ulama putra khalifah. Saat sekarang ini, sulit bagi kita membayangkan anak seorang kepala negara menjadi ulama. Anak presiden jadi kiai besar di negerinya, misalnya. Atau anak gubernur, wali kota, dan lain-lain menjadi ulama yang mendalam ilmunya. Namun di zaman keemasan Islam, kita temukan yang demikian. Umar bin Khattab memiliki anak dan cucu seorang ulama besar di kalangan sahabat dan tabi'in, yaitu Abdullah bin Omar. Dan cucunya yang bernama Salim bin Abdullah bin Omar, Utsman bin Affan dengan putranya Aban bin Utsman, Ali bin Abi Thalib dengan dua orang putra yang menjadi penghulu pemuda surga, Hasan dan Husain. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang Aban bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Masa kecilnya, Aban adalah seorang imam yang faqih. Nama dan nasabnya adalah Aban bin Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams al-Qurashi al-Umawi. Dilahirkan di kota suci Madinah sekitar tahun 20 Hijriah. Ibunya adalah Ummu Amr binti Jundub bin Amr bin Humimah bin Al-Harith ad-Dausi. Kunyahnya Abu Sa'id. Ibnu Sa'ad mengatakan, ia lahir dalam keadaan bahagia. Karena itu ia diberi kunyah Abu Sa'id, yang artinya bapak kebahagiaan. Aban tumbuh besar di lingkungan yang terbaik. Ayahnya Al-Khalifah Ar-Rasyid, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sang ayah sangat perhatian dengannya. Di bawah pengasuhan sang ayah, yang merupakan orang yang pertama-tama memeluk Islam, seorang yang disebut Nabi SAW sebagai penghuni surga. Malaikat malu padanya. Tentu Aban memiliki ayah sekaligus mentor hidup yang sangat istimewa. Menjadikannya tumbuh di salah satu rumah terbaik di kota Madinah. Dan lingkungan kampungnya adalah tak kalah istimewa, kota Madinah. Tempat mayoritas sahabat hidup dan aroma kenabian masih terhembus di tiupan angin Madinah. Menjadi seorang ulama, lingkungan yang istimewa di kota Madinah memiliki pengaruh besar dalam pemikiran dan keilmuan Aban. Hingga ia menjadi tokoh ulama tabi'in dan ulama Madinah yang terpandang. Amr bin Shu'aib mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berilmu darinya dalam permasalahan hadis dan fikih. Al-Bidayah wan Nihayah. Bilal bin Abi Muslim mengatakan, aku melihat Aban bin Utsman antara kedua matanya terdapat samar-samar bekas sujud. Atau Baqatul Kubra Libni Sa'ad. Ali bin Al-Madini mengatakan bahwa Yahya bin Sa'id bin Qahtan berkata tentang Aban, ia termasuk 10 orang ahli fikih Madinah. Ali bertanya, siapa saja mereka? Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Salamah bin Abdurrahman, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, Aurah bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Qabisah bin Dhuaib, Kharijah bin Zaid bin Thabit, dan Aban bin Utsman. Jawab Yahya bin Sa'id, Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Aban adalah seorang periwayat hadis terpercaya. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, seperti Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, dan lain-lain. Imam Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah meriwayatkan hadis darinya. Seperti hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi. Dari Abdurrahman bin Abi Zinad, dari ayahnya, dari Aban bin Utsman berkata, aku mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mengucapkan di setiap pagi harinya dan setiap waktu petang malamnya bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang bisa memberikan celaka dengan namanya di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka tidak ada yang bisa mencelakainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, dari Al-Hajjaj bin Furafisah, dari seorang laki-laki. Ia mengatakan, aku menemui Aban bin Utsman. Aban berkata, siapa yang di pagi hari mengatakan, La ilaha illallahul azim, subhanallahil azimi wa bihamdih, la hawla wa la quwwata illa billah, yang artinya, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah yang maha agung, maha suci Allah yang agung, dan segala puji baginya.
ia terbebas dari bencana apapun pada hari itu. Periwayat mengatakan, saat itu Aban menderita lumpuh. Ia mengatakan, hadis ini seperti yang kusampaikan padamu. Namun, saat hari di mana kelumpuhan ini menimpaku, saat itu aku tidak membaca zikir ini. Banyak tokoh-tokoh ahli hadis dan ahli fikih menimba ilmu kepada Aban bin Utsman, di antara mereka Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Ishaq Al-Muttalibi, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, murid sekaligus koleganya, Abu Zinad, Abdullah bin Zakwan, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar Al-Makki, anaknya sendiri, Abdurrahman bin Aban bin Utsman, Maimun bin Mihran, Nabih bin Wahb, dan Yazid bin Hormuz Al-Madini. Dan murid-murid yang lahir pada madrasahnya adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sagir, Imam Malik berkata, Abdullah bin Abi Bakar menyampaikan kepadaku bahwa ayahnya belajar kepada Aban bin Utsman. Imam Malik mengatakan, Aban mempelajari banyak hal tentang hukum-hukum agama dari ayahnya Utsman. Tarikhul Kabir oleh Imam Al-Bukhari. Selain seorang ulama, Aban juga pernah menjabat gubernur Madinah selama 7 tahun. Abdul Malik bin Marwan mengangkatnya dari tahun 75 Hijriah hingga 83 Hijriah. Ahli sirah Nabi. Di generasi kedua Islam, mulailah sirah Nabi Muhammad SAW dibukukan. Para tabi'inlah yang ambil peranan. Mereka menjadi rujukan utama, meriwayatkan berita dari orang tua mereka, sahabat Rasulullah SAW. Masa mereka begitu dekat dengan zaman kenabian. Bahkan sebagian mereka memiliki kekerabatan dengan sang Nabi. Seperti Aurah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, ibunya adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Ayahnya sepupu Nabi SAW. Nenek dari pihak ayah adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi SAW. Dan kakek dari pihak ayah adalah Al-Awwam bin Khuwailid, saudara laki-laki Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ahli sirah Nabawiyah yang lainnya adalah Aban bin Utsman. Keahlian Aban dalam kajian sirah lebih dikenal dibandingkan kepakarannya dalam bidang hadis dan fikih, hingga ia menjadi tokoh ulama sirah yang terpercaya di mata para ulama. Mughirah bin Abdurrahman bercerita tentang gurunya, Al-Waqidi. Diriwayatkan hadis darinya, ia adalah seorang ulama terpercaya, tapi riwayat hadisnya sedikit, kecuali tentang peperangan Rasulullah SAW yang ia riwayatkan dari Aban bin Utsman. Ia sering membaca riwayat dari Aban dan memerintahkan kami untuk mempelajarinya. Ini menunjukkan bahwa Aban bin Utsman dijadikan rujukan dalam kajian maghazi dan sirah, sampai-sampai para ulama menyuruh murid-muridnya untuk mempelajari riwayat dari Aban. Wafatnya sang ahli sirah. Di akhir hayatnya, Aban menderita penyakit kusta hingga membuatnya lumpuh. Namun ia tetap pergi ke masjid dengan dibawa di atas gerobak. Putra Khalifah Utsman bin Affan ini wafat pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya di zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, yakni pada tahun 101 hingga 105 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.